Pernah kepikiran nggak soal keajaiban-keajaiban kecil yang terjadi setiap hari di sekitar kita? Nah, hari ini kita bakal coba ngehack 5 kode rahasia kimia yang ternyata mengatur semuanya. Mulai dari desisan soda sampai api di kompor Anda. Coba deh, kita mulai dari sini. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak, terus mikir, ini sebenarnya gimana cara kerjanya ya? Soal hal-hal sepele di sekitar kita. Contohnya nih, pas Anda buka kaleng soda, ces! Pernah mikir nggak suara desisan itu datangnya dari mana? Itu bukan sulap loh, itu murni kimia. Atau gini deh, gimana ceritanya kompor gas di dapur Anda? Cuma dengan sekali putar knob, langsung bisa nyala api biru yang panas itu. Terus, paku besi deh. Kenapa ya kalau dibiarin di luar, lama-lama warnanya jadi kusam, coklat-coklat gitu, terus jadi gampang patah? Itu juga ada penjelasannya. Nah, ternyata semua fenomena tadi itu bukan kebetulan atau sulap. Semuanya itu ngikutin 5 pola dasar. Anggap aja 5 kode rahasia kimia. Dan ya, hari ini misi kita adalah membongkar kelima kode itu satu persatu. Oke, kita mulai dari 2 kode pertama. Keduanya ini kayak yin dan yang, benar-benar kebalikan satu sama lain. Yang satu tugasnya membangun, yang satu lagi tugasnya mengurai. Lihat deh, perbedaannya jelas banget kan? Sintesis itu A tambah B jadi AB. Gampang. Nah, dekomposisi itu sebaliknya. AB dipecah lagi jadi A dan B. Benar-benar kayak dua sisi mata uang yang sama. Jadi, gampangnya gini, sintesis itu reaksi menggangun. Bayangin aja Anda lagi main Lego. Anda punya balok-balok kecil yang terpisah, terus Anda gabungin jadi satu bentuk yang lebih gede dan rumit. Nah, itulah sintesis. Dan ini contoh yang benar-benar bikin kita mikir. Coba bayangin ya, ada logam natrium yang kalau kena air bisa meledak. Terus ada gas klorin yang jelas-jelas beracun. Tapi, waktu keduanya digabungin lewat reaksi sintesis, hasilnya apa? Garam dapur, sesuatu yang kita makan tiap hari. Luar biasa kan? Ini bukti betapa dahsyatnya kimia bisa mengubah total sifat suatu zat. Oke, sekarang kita balik logikanya. Kalau tadi membangun, sekarang kita membongkar. Inilah dekomposisi. Satu senyawa yang tadinya kompleks, kita pecah-pecah lagi jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana. Kebalikan total dari main Lego tadi. Masih ingat kan pertanyaan kita di awal soal soda? Nah, ini dia jawabannya. Suara desisan itu adalah reaksi dekomposisi yang lagi terjadi di depan mata Anda. Asam karbonat di dalam soda itu nggak stabil, jadi dia pecah jadi air dan gas karbon dioksida. Gas inilah yang keluar jadi gelembung-gelembung itu. Oke, kode ketiga. Yang satu ini paling heboh, paling penuh energi. Kita ngomongin soal reaksi pembakaran. Resep buat bikin api itu sebenarnya simple banget, cuma butuh 3 hal. Pertama, bahan bakar, misalnya gas di kompor Anda. Kedua, oksigen yang ada banyak di udara. Kalau dua ini ketemu, hasilnya adalah karbon dioksida, uap air, dan pastinya energi, panas dan cahaya yang kita lihat. Dan ini nih bagian yang penting banget buat kita sadari. Setiap kali kita nyalain kompor, nyalain motor atau mobil, reaksi pembakaran ini ngehasilin CO2. Dan ada aturannya. Makin rumit bahan bakarnya, kayak bensin, makin banyak juga CO2 yang keluar. Dan ya, gas inilah yang jadi salah satu penyebab utama pemanasan global. Lanjut ya, kedua kode terakhir. Nah, buat yang dua ini, kita pakai analogi yang asik deh. Bayangin aja para unsur lagi tukar pasangan. Yang pertama namanya penggantian tunggal. Gini ceritanya. Ada pasangan BC yang lagi bareng. Tiba-tiba datang si A yang ternyata lebih reaktif atau lebih menarik. Akhirnya apa? Si A ini ngerebut C dari B. Jadilah pasangan baru AC. Dan si B ditinggal sendirian. Mau lihat aksinya di dunia nyata? Coba deh ambil paku besi terus celupin ke larutan tembaga sulfat yang warnanya biru cakep itu. Besi kan lebih reaktif, jadi dia bakal ngusir si tembaga. Hasilnya keren banget. Pakunya jadi terlapisi sama tembaga yang warnanya merah kecoklatan. Itu dia kimia yang bisa kita lihat langsung. Oke, berikutnya pertukaran ganda. Kalau tadi cuma satu yang tukaran, sekarang dua-duanya. Bayangin aja ada dua pasang penari di lantai dansa, terus mereka sepakat buat tukar pasangan. Jadi, ion dari senyawa pertama pindah ke senyawa kedua, dan sebaliknya. Simpel kan? Nah, reaksi yang satu ini sering banget ngasih kita momen wow di lab kimia. Coba bayangin, Anda punya 2 botol berisi cairan. Dua-duanya bening kayak air biasa, nggak ada warnanya sama sekali.
Terus, Anda tuang keduanya jadi satu. Dan, jreng, dalam sekejap muncul zat padat baru berwarna kuning cerah. Kayak sulap kan? Nah, inilah yang namanya endapan. Ini contoh klasik dari reaksi pertukaran ganda. Oke, kelima kode udah kita bongkar semua. Gimana? Sekarang yuk kita coba rangkum biar gambaran besarnya makin jelas. Jadi, ini dia rangkumannya. Ada sintesis, dari banyak jadi satu, ingat garam dapur. Terus dekomposisi, dari satu jadi banyak, ingat desisan soda. Lalu pembakaran, yang butuh oksigen dan ngehasilin energi, contohnya kompor gas. Terus ada penggantian tunggal, si perebut pasangan kayak paku besi tadi. Terakhir, pertukaran ganda, tukar pasangan yang bisa bikin endapan kuning keren itu. Jadi intinya apa sih dari semua ini? Poin paling pentingnya adalah kimia itu bukan cuma soal rumus-rumus rumit di buku, bukan. Intinya adalah soal mengenali kelima pola dasar ini di dunia nyata, di mana-mana, mulai dari dapur Anda sampai ke jalan raya. Nah, sekarang giliran Anda. Kodenya udah di tangan Anda. Coba deh, setelah ini, perhatikan sekeliling Anda. Kira-kira reaksi kimia apa lagi yang bakal Anda temukan hari ini? Selamat jadi detektif kimia.